Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini Uda Nazar akan sedikit berbagi mengenai kita menghindari kecelakaan ketika berkendara dalam cuaca yang ekstrim. Sebenarnya kecelakaan di jalan raya itu banyak penyebab ya teman-teman, faktor banyak. Baik dari sisi kendaraan teman-teman ini, juga dari sisi pribadi kita, dan juga dari sisi pribadi orang lain, dan yang terakhir adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang seagama dengan Uda Nazar. Jadi beberapa hari ini Uda Nazar memang sering melihat banyak terjadi kecelakaan ya, terutama di musim ekstrim saat ini. Nah, kalau untuk di Bintan sendiri, di tempat Uda Nazar itu hari ini itu adalah musim utara, di mana angin itu sangat-sangat kencang sekali dan kadang-kadang diiringi dengan hujan ya. Nah, memang minggu kemarin kebetulan Uda Nazar bertugas untuk patroli di wilayah Uda Nazar. Itu memang banyak terjadi kecelakaan diakibatkan jalan yang licin. Nah, sekarang gimana kira-kira kita menghindari atau setidaknya mengurangi kecelakaan yang bisa kita kendalikan? Yang pertama, Uda Nazar akan sedikit cerita ataupun sedikit sharing mengenai kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan teman-teman ya, atau untuk menghindari kecelakaan. Meminimalkan lah, kalau menghindari agak susah karena banyak faktor yang mempengaruhi kecelakaan. Yang pertama itu yang paling penting, kalau Uda Nazar itu teman-teman harus selalu mengecek ban mobil ya. Nah, ban mobil teman-teman ini diusahakan kalau cuaca ekstrim, hujan lebat segala macam itu diusahakan ya benar-benar diganti lah. Kalau dia tuh sudah mulai botak ya, kalau treadwear-nya tuh sudah mencapai batasnya itu ya usahakan ya harus diganti gitu. Nah, kalau teman-teman tuh tidak punya uang, teman-teman bisa cari ya, itu harga ban yang murah-murah itu biasanya ban-ban yang bisa dikatakan udah kadaluarsa ya, di atas 5 tahun tetapi dia belum dipakai. Nah, lebih baik teman-teman memakai itu daripada memakai ban yang botak tadi. Karena apa? Kalau ban botak itu nanti dia akan terjadi aquaplaning ya, itu mobil teman-teman bisa slip, itu akan menyebabkan ya, berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang berikutnya adalah lampu depan. Nah, lampu depan teman-teman ini untuk yang Mika ya, biasanya itu kan kadang kuning-kuning ataupun sudah buram. Nah, itu teman-teman coba diusahakan dipoles ya, dipoles di bengkel-bengkel aksesoris atau bengkel-bengkel variasi. Kalau di tempat Uda Nazar itu rata-rata satu set lampu kiri kanan itu hanya 200 sampai 300 ribu. Itu udah satu set ya untuk pemolesannya. Nah, kalau di daerah teman-teman yang lain ya mungkin berbeda, apalagi teman-teman kita yang di Indonesia Timur atau Indonesia Tengah mungkin bisa saja berbeda ya. Tapi diusahakan lebih baik dipoles. Agar apa? Karena kalau dia sudah buram, sudah menguning, nanti pencahayaan di lampu teman-teman itu tidak maksimal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wiper. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya ya, wiper. Wiper mobil teman-teman tuh bisa teman-teman lihat nih, kalau karetnya misalnya sudah kaku atau karetnya sudah sompel-sompel, nah itu teman-teman wajib menggantinya ya. Karena apa? Kalau dia udah kaku atau udah sompel-sompel, dia tidak maksimal ya dalam mengelap kaca mobil teman-teman tuh, apalagi kalau memang hujannya itu sangat ekstrim sekali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki dana ataupun biaya lebih, itu kacanya bisa teman-teman kasih dengan teknologi nano ya. Nah, teknologi nano itu biasa disemprotkan ke kaca. Nah, nanti airnya itu sifatnya seperti air di daun talas. Nah, jadi sedikit membantu dia nggak lengket di kaca itu ya. Dia jatuh ke kaca langsung turun, jatuh ke kaca langsung turun. Itu juga membantu kinerja dari wiper. Nah, kalau teman-teman punya dana, kalau harganya Uda Nazar lupa dan namanya Uda Nazar juga lupa, sorry ya, karena Uda Nazar sendiri nggak pernah pakai. Nah, kemudian yang paling penting nih, yang sering salah kaprah itu adalah penggunaan lampu hazard pada kondisi hujan atau kondisi jalan lurus. Nah, ini kalau diperdebatkan panjangnya minta ampun. Kadang-kadang dikasih tahu yang benernya itu rada-rada ngawur, rada-rada ngeyel. Malah kita
kita kasih tahu yang benernya ya, itu kita yang dibilang ngawur gitu. Nah sekarang udah Nazar akan memberi tahu kepada teman-teman yang ngeyel, apalagi netizen-netizen kita nih yang aneh bin ajaib ya. Udah Nazar tunjukkan regulasinya ya. Bentar, udah Nazar contek dulu, nggak hafal soalnya. Bentar ya, sabar. Oh nggak salah ada di HP udah Nazar itu. Jadi teman-teman kalau dibilangin itu jangan ngeyel gitu. Nah ini udah Nazar ya, dengerin ya. Menurut regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 121 ayat 1. Lampu hazard digunakan sebagai tanda peringatan bagi pengguna jalan lain bahwa kendaraan sedang berhenti dalam keadaan darurat. Berikut adalah beberapa situasi di mana lampu hazard sebaiknya digunakan. 1. Keadaan darurat, ketika kendaraan mogok, terjadi kecelakaan atau saat mengganti ban di jalan raya. Yang kedua, tanda peringatan, untuk memberitahu pengendara lain tentang adanya bahaya di depan seperti kecelakaan atau kondisi jalan yang berbahaya. Ya, ingat teman-teman ya, tidak boleh menggunakan lampu hazard ketika cuaca hujan. Paham? Ya, jangan ngeyel lagi. Ini pemerintah loh. Pemerintah dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan. Jadi jangan lagi ada perdebatan. Wah, biasanya memang gitu kok. Itu malah lebih bagus, tidak menyebabkan kecelakaan ya. Pakai ini, otak kalian tuh dipakai tahu. Nah, oke. Jadi jangan lagi ya. Ini peraturan loh, peraturan Dinas Perhubungan yang diatur oleh pemerintah ya. Oke, baik teman-teman. Itu intermezzo aja, udah Nazar agak sedikit emosi ya. Karena memang kita ini udah dikasih tahu yang benar, kita pula yang dianggap ngawur gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus menjaga emosi ya. Jadi mengendalikan diri ketika menginjak gas mobil itu. Jadi udah tahu hujan lebat, jalan licin, ya jangan ngebut-ngebutan lah. Kalaupun kita tuh perlu buru-buru, ya semua orang perlu buru-buru, dan Nazar pun kadang-kadang juga perlu buru-buru. Nah kalau memang sangat-sangat terpaksa buru-buru, itu teman-teman harus fokus konsentrasinya ya. Mata teman-temannya harus, ya bukan jelalatan lah, apa istilahnya, lebih jeli lagi lah. Teman-teman harus lihat depan, harus lihat belakang, kiri, kanan tuh harus lebih sangat teliti lagi. Kalau memang harus terpaksa sangat terburu-buru sekali ya, karena kita nggak tahu lah, kepentingan orang kan berbeda-beda ya. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa ya, setiap kita melakukan sebuah kegiatan ya kita serahkanlah hidup kita kepada yang satu ya, Tuhan yang Maha Esa, dimana kita harus berdoa ya menurut kepercayaan dan keyakinan agama teman-teman masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.